Berjumpa lagi di Selasa malam. UMKM bangkit, ekonomi kembali naik. Harapan yang lambat laun mulai berwujud nyata. Usaha mikro, kecil, dan menengah, kita mengenalnya UMKM. Pada sektor ini Indonesia bergantung nyawa ekonomi. Eksistensinya yang dijajah pandemi membuat nafas ekonomi 3 tahun terakhir terimpit. Mengapa kebangkitan UMKM jadi kunci kenaikan ekonomi? Kami paparkan permasalahan yang terjadi pada UMKM ketika pandemi menggunung. 56% atau penyebab utama keterpurukan adalah penjualan menurun. Aktivitas yang dibatasi, sudah tingkat pengeluaran juga menyusut. Masalah kedua adalah permodalan. Dengan komposisi 22% distribusi terhambat dengan sumbangan masalah 15% dan kesulitan bahan baku dan kendala produksi masing-masing 4% dan 3%. UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia. Buktinya, kami sajikan lewat data. Jumlah UMKM mencapai sekitar 64 juta unit. Kontribusinya mencapai 62% terhadap produk domestik bruto. Lihat, menopang lebih dari 50% perputaran ekonomi Indonesia. Betapa besar ketergantungan Indonesia. Istimewanya lagi, kemampuan UMKM menyerap tenaga kerja mencapai 97% dari angkatan kerja. Lihat, sebesar ini Indonesia bergantung pada UMKM. Saat UMKM terpuruk, ekonomi ikut ambruk. Tetapi sebaliknya, ketika UMKM bangkit, ekonomi Indonesia juga terungkit naik. Menurut Bank Indonesia yang mengutip berbagai sumber, permintaan domestik terus mengalami peningkatan. Apalagi setelah platform-platform digital banyak dimanfaatkan untuk pemasaran ataupun penunjang produksi. OECD juga mencatat 70% UMKM di dunia sudah melek digital. Apalagi kelompok kelas menengah ke atas pun sudah mulai pulih daya belinya seperti produk mode, produk konsumen, barang elektronik, dan barang kebutuhan lainnya. Artinya apa? Usai babak belur oleh pandemi, inilah waktunya UMKM Indonesia bangkit agar ekonomi kembali naik. Bagaimana dukungan perbankan terhadap upaya pemulihan UMKM? Bagaimana literasi atau tingkat pemahaman UMKM terhadap akses keuangan? Business Talk tak pernah setengah-setengah menjadi rujukan pembuat kebijakan, dunia usaha, dan penentu kesejahteraan individu. Bersama saya, My Sister Tariga. Selamat malam saudara, bertemu lagi di Business Talk di Selasa malam, dan malam hari ini di segmen awal kami sudah kedatangan narasumber Ibu Vita Arisanti, Division Head of Micro Business Development Division BRI. Selamat malam Bu Vita. Selamat malam Mbak Luna. Apa kabar? Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sehat, terima kasih bisa ngobrol. Iya, kita ngobrolin soal UMKM yang bangkit kembali ya. Alhamdulillah begitu ya, setelah lama terpuruk, salah satu penopang ekonomi Indonesia ini akhirnya bernafas lega kembali begitu ya. Bu Vita, langsung saja ke topik kita awal ini. Kalau kita lihat untuk BRI mengalurkan kredit ke sektor UMKM, pertumbuhan kredit itu kuartal 1 tumbuh 7,4%. Artinya ini sangat pencapaian yang positif di atas pertumbuhan industri level 6,67%. Nah, kalau kita lihat di sini dari total kredit, ini paling besar penyalurannya ke UMKM. Nah, ini apakah bisa kita katakan bahwa UMKM ini sudah memang kembali hidup, bergeliat kembali usahanya? Betul Mbak Elona, kalau kita melihat angka-angka yang tadi disampaikan Mbak Elona, BRI tumbuh 7% itu kalau kita didetailkan kembali, yang menjadi drive dari pertumbuhan itu ada di segmen mikro. Jadi justru kita di tahun ini sampai dengan kuartal pertama kita tumbuh double digit. Ya, di atas 10% ya. Sehingga ini bisa menjadi salah satu indikator bahwa di segmen mikro itu ekonomi aktivitas pelaku UMKM di segmen mikro sudah relatif lebih cepat ya untuk bisa recovery. Tapi kita juga punya indikator yang lain ya. Jadi BRI Research Institute di kuartal pertama kemarin merilis indeks bisnis UMKM. Jadi itu memberikan indikator bagaimana pergerakan bisnis dari para UMKM. Di kuartal pertama tumbuh
memang tumbuh sedikit, tetapi ini menunjukkan tren bahwa ada kenaikan atau pergerakan bisnis. Jadi sudah di atas 100%. Jadi 104 ini menunjukkan bahwa ada tren kenaikan dari aktivitas bisnis di masyarakat. Memang pergerakannya di masing-masing sektor berbeda ya, karena tingkat kompleksitas berbeda. Tapi ini menjadi salah satu indikator bahwa sudah mulai ada tren untuk recovery di pelaku UMKM, khususnya di segmen mikro yang menjadi driver untuk pertumbuhan kredit di BRI. Sektor apa yang paling cepat sembuhnya? So far memang kita melihat perdagangan pasti gitu ya. Satu, karena memang perdagangan terutama yang perdagangan berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari ya. Karena sektor ini yang paling cepat untuk bagi pelaku UMKM kebutuhan primer juga ya. Iya, dan itu kan hari-hari kebutuhan itu dibutuhkan ya, dan dia cepat recovery karena tidak memerlukan tambahan modal yang terlalu besar sehingga bisa cepat untuk recovery dan demand-nya selalu ada gitu ya. Tinggal memang permasalahan adalah pada supply barang-barangnya. Makanya kemarin ketika ada sesuatu yang naik sempat tinggi, nah itu kan juga sempat mengalami pergerakannya juga ada sedikit gangguan sehingga memang pertumbuhannya di kuartal pertama kemarin tipis, tapi itu menunjukkan kenaikan yang tren yang membaik untuk aktivitas pelaku UMKM segmen mikro. Targetnya berapa sih Bu untuk penyaluran kredit ke UMKM tahun ini? Untuk pertumbuhan secara corporate-nya kita berharap bisa di atas 8%, tapi untuk di segmen mikro kita ekspektasi kita bisa tumbuh kurang lebih 13% di segmen mikro. Balik. Betul, karena balik. Sekali ya? Iya, karena kembali segmen mikro memang masih menjadi tumpuan dari pertumbuhan kredit di segmen di BRI dan satu sisi lagi tadi disampaikan Mbak Elona bahwa UMKM itu banyak di segmen mikro, jadi dengan layanan atau menjangkau yang lebih luas harapannya peran UMKM akan bisa lebih kontribusinya lebih besar lagi. Targetnya cukup optimis, pun realisasinya kalau kita lihat memang positif arahnya. Betul. Begitu. Itu yang mungkin membuat BRI sangat optimis untuk penyaluran kredit ke mikro nanti bisa 13%. Tapi pertanyaannya begini Bu, apa strategi BRI dalam penyaluran kredit di sektor ini? Kalau kita lihat kan juga banyak bank itu sulit memilih debitur UMKM karena takutnya nanti meningkatkan NPL misalnya. Ya, jadi di masa pandemi 2 tahun kemarin dan sampai dengan tahun ini kami masih menggunakan strategi bisnis follow stimulus gitu ya. Kenapa? Karena masanya memang masih recovery sehingga memang kami mengoptimalkan bisnis-bisnis yang juga melekat ada stimulus pemerintah di situ seperti kredit usaha rakyat gitu ya, di mana masyarakat diberikan bantuan subsidi bunga sehingga bisa memperoleh kredit dengan bunga yang lebih murah gitu ya. Harapannya apa? Dengan disbursement di kredit usaha rakyat ini bisa memberikan bantuan modal yang murah kepada masyarakat. Nah, kemudian ada juga yang kredit berpenjaminan. Nah, ini untuk tadi yang mungkin ada permasalahan dari sisi kolateral sehingga untuk segmen yang lebih tinggi diberikan kredit berpenjaminan di luar kredit usaha rakyat yang memang mereka sudah masuk dalam kategori bankable. Nah, disitulah tahun ini ya masih kita menggunakan itu, di samping tentunya juga tidak hanya terbatas pada pembiayaan, kita juga mulai menguatkan pada pemberdayaan. Nah, ini penting juga karena balik lagi kalau kreditnya tidak didampingi digunakan untuk tadi peningkatan kapasitas usaha itu ya pasti harapannya kita pengen repayment capacity-nya bagus ya, jadi bisa meminimize kredit bermasalah. Selain itu kita juga memperkuat risk mitigasinya gitu ya dengan tools-tools yang dimiliki oleh perbankan tentunya sehingga tadi untuk meminimalisir risiko atas pemberian kreditnya. Dan tetap didampingi ya. Betul. Kita rajin mengucurkan kredit. Betul. Supaya balik lagi itu nggak terjadi NPL, tetap harus didampingi dari BRI. Iya betul, dan sejak 2 tahun ini kami menguatkan resources pemasar kami, khususnya yang di segmen mikro. Jadi kita punya tenaga pemasar namanya mantri, Mbak Elona. Jadi ini memang unik ya, tidak namanya memang menjadi ciri khas mereka.
Sejak 2 tahun terakhir ini kami melibatkan atau mengutilize teman-teman mantri ini sebagai juga ujung tombak untuk pemberdayaan tadi untuk nasabah-nasabah kita di segmen mikro. Jadi mereka juga bisa berfungsi nanti untuk memberikan advisor kepada nasabah-nasabahnya, bisa mendampingi mereka untuk mengembangkan usahanya. Tentu saja kita perlu berkolaborasi dengan expert ya, karena kan kami di perbankan gitu, tapi kami menjembatani nasabah-nasabah kami untuk bisa memperoleh pelatihan gitu, yang semula mereka nggak bisa akses gitu ya, dengan teman-teman kami di unit kerja. Dan kami berkolaborasi baik dengan universitas, dengan lembaga-lembaga yang memang punya kompetensi untuk meningkatkan kapasitas UMKM, kami dampingi untuk bisa dilakukan pemberdayaan. Dan sejauh ini juga kami juga melengkapi, jadi kalau di depan ketemu nasabah dengan human touch kami, tenaga pemasar, kami juga melengkapi dengan tools-tools lain, Mbak Ilona. Jadi ada seperti pemberdayaan yang bisa, pelatihan yang bisa diakses secara online. Kami punya namanya Link UMKM. Nah, itu disediakan secara gratis kepada UMKM, jadi baik nasabah yang sudah menjadi nasabah ataupun belum bisa menggunakan itu, jadi bisa lebih luas lagi aksesnya. Nanti kita perdalam lagi upaya BRI dalam juga membantu lah artinya literasi keuangan ya. Kalau kita lihat sekarang memang udah banyak orang yang memang memegang gadget sih, tapi pertanyaannya paham atau enggak gitu ya. Betul Nanti kita sekali. perdalam ya. Bu Vita, jangan kemana-mana saudara, kami masih akan segera kembali bersama Otoritas Jasa Keuangan. Ya, kita lanjutkan diskusi kita malam ini dan telah bergabung bersama kami Saudara Pak Tirta Segara, Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Bidang Edukasi dan Pelindungan Konsumen. Selamat malam Pak Tirta. Selamat malam Mbak Ilona. Ya, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Tadi di segmen awal kan Pak Tirta juga pasti sudah mendengarkan bagaimana realisasi pertumbuhan kredit ke UMKM. Pun kalau saya lihat data Otoritas Jasa Keuangan, kabar baiknya memang untuk kredit perbankan terus naik ya Pak. Misalnya dari Februari sampai April 2022 dan paling banyak memang ke sektor UMKM. Ini kabar yang sangat baik sebenarnya. Cuman pertanyaannya berikutnya adalah apa strategi OJK agar UMKM melek dengan keuangan? Karena belum melek aja nih pertumbuhan dari kreditnya banyak disumbang dari UMKM. Ya, strategi ini ada beberapa. Yang pertama, kami mengadres permasalahan utama UMKM tadi ya, sudah dibahas di muka bahwa antara lain dari sisi permodalan, kemudian dari sisi literasi digital, karena masih banyak UMKM ini yang belum memanfaatkan teknologi digital, belum onboarding. Yang onboarding ini baru sekitar akhir 2020 itu sekitar 8 juta baru, padahal tadi kan banyak sekali. Kemudian soal capability atau kapasitas SDM yang rendah, ini kita address dulu. Pertama kita melakukan edukasi atau literasi digital dulu. Bagaimana UMKM itu bisa memanfaatkan, bisa paham dengan digitalisasi, bahwa digitalisasi itu bisa jangkauannya itu cross border, tanpa mengenal waktu, tanpa mengenal batas, bisa menjangkau siapa saja dan pelanggannya itu banyak. Jadi digitalisasi dulu. Mereka harus tahu manfaat juga risikonya, harus paham. Yang kedua untuk mengadres tadi itu masalah permodalan, itu ya inklusi keuangan. Jadi ada program-program khusus yang dirancang OJK, baik itu bersinergi dengan Pemda maupun juga kementerian yang terkait, maupun dengan industri. Ini salah satu program untuk inklusi keuangan itu kalau dengan tim percepatan akses keuangan daerah itu adalah business matching. Jadi di daerah-daerah itu sekarang ada TPAKD sudah 355 unit yang salah satu kegiatannya yang jadi signature program ini adalah business matching. Kemudian untuk peningkatan kualitas SDM, kami juga melakukan, nah ini literasi keuangan. Jadi mereka itu harus belajar keuangan. Kalau dari
strategi nasional literasi keuangan yang digariskan OJK yang sudah kami revisi. Kami punya strategi untuk 2021 sampai 2025, itu ada 3 program strategis. Yang pertama cakap keuangan. Jadi UMKM ini juga harus paham produk keuangan yang diaksesnya apakah cocok dengan karakteristik usahanya. Ya, termasuk kalau dia ada kelebihan dana, disimpannya di mana? Di rekening tabungan kah, rekening giro kah, atau di deposito dan sebagainya gitu. Mereka harus paham supaya efisien. Kemudian kalau pinjam itu apakah itu modal kerja, apa investasi, atau untuk pembiayaan beli mesin dan sebagainya. Dia harus cakap keuangan. Yang kedua, kalau sudah cakap keuangan, itu ada program strategis, yaitu sikap dan perilaku keuangan yang bijak. Jadi jangan kalau pinjam nanti sudah bankable, mudah, jangan berlebihan karena pinjaman itu kan utang, kewajiban yang harus dibayar tepat waktu, tepat jumlah. Jadi mereka harus bijak. Nah, yang ketiga program kebijakannya itu adalah meningkatkan aksesibilitas keuangan. Ini selain tadi yang saya sebutkan di TPAKD tadi, ada business matching dan sebagainya, kami juga mendorong penciptaan produk-produk baru alternatif untuk pembiayaan UMKM yang bisa diakses secara digital cross border. Yang ini antara lain yang namanya securities crowdfunding. Kalau masih ada waktu kita bisa diskusikan lagi apa itu securities crowdfunding, apa bedanya dengan fintech peer-to-peer lending, ya. Kalau fintech, kalau peer-to-peer itu hanya 1 lawan 1. Tapi kalau securities crowdfunding atau biasa disebut namanya layanan urun dana, itu adalah satu lembaga yang bisa untuk akses pembiayaan UMKM yang belum bankable. UMK itu bisa meminjam di situ, maksimum pinjamannya bisa sampai 10 miliar, tapi ada underlying-nya, misalnya kontrak kerjanya atau ordernya apa, itu bisa dijadikan underlying penerbitan surat utang melalui securities crowdfunding tadi. Investornya bisa banyak, peminjamnya 1 UMKM itu tadi. Kira-kira seperti itu. Oke, nanti saya perdalam lagi ke Pak Tirta. Sebelum ke Pak Tirta, saya ke Bu Vita lagi. Bu Vita, melanjutkan yang tadi soal kembali ke literasi keuangan yang dijawab sama OJK. Tapi kalau dari BRI sendiri, mungkin apa yang dilakukan agar UMKM itu mampu menjalankan usaha yang sehat dan bankable gitu? Ya, tadi balik sebenarnya kalau core kita ada di akses pembiayaan gitu ya Mbak Ilona. Tapi kami menyadari bahwa pembiayaan itu hasilnya nanti tidak akan optimal kalau tidak ada pendampingan. Maka kami gitu balik lagi bahwa 2 tahun terakhir ini kami menguatkan pemberdayaan. Jadi depannya itu pemberdayaan, baru kemudian dia nanti ada akses layanan perbankan lain. Nah, untuk bisa mengakses pemberdayaan itu maka tadi kita melengkapi, meningkatkan kapasitas teman-teman tenaga pemasar. Jadi yang semula jualan aja gitu ya, nyalon kredit, sekarang mereka dilengkapin kapasitasnya, ditingkatkan untuk bisa tadi berfungsi dia sebagai pendamping UMKM gitu ya, dan menjembatani tadi dengan expert yang nanti diperlukan itu. Kemudian kami juga melengkapi tools-tools pemberdayaan yang bisa diakses UMKM. Nah, balik lagi memang tantangan yang ada adalah jumlahnya ini kan UMKM tersebar di seluruh Indonesia dan juga infrastruktur tidak sama gitu ya. Nah, itu dia sehingga, tuh jadi fokus juga kita ngomongin perkotaan sama pedesaan jauh. Betul. Berbeda. Toolsnya ada, tapi balik mungkin di tempat-tempat tertentu akses itu tidak bisa digunakan dengan baik, sehingga itulah competitive advantage yang dimiliki BRI, di mana kami memiliki resources, di mana sampai pelosok-pelosok juga ada, di mana tenaga pemasar itu akhirnya menjadi ujung tombak kami untuk bisa tadi memberikan layanan kepada masyarakat sehingga mereka bisa mengakses. Karena kan yang pertama akses dulu gitu ya, begitu mereka bisa diberikan akses layanan, maka tadi proses edukasi, pengenalan dari literasi dasar. Jadi dari framework kita untuk pemberdayaan ke nasabah itu dimulai dari literasi dasar. Literasi dasar adalah bagaimana mengenalkan mereka layanan-layanan dasar keuangan, ya, jadi menabung gitu ya, kemudian baru kemudian pada tingkatan lebih tinggi mengenalkan mereka dengan pembiayaan gitu, kemudian nanti lebih tinggi lagi ada literasi digital gitu ya, kemudian yang terakhir
tingkatan yang lebih tinggi lagi. Nah, tahapan-tahapan itu juga disesuaikan dengan tadi produk dan layanannya. Kalau literasi dasar, ya kita menggunakan dari regulator ada BSA ya, Basic Saving Account, di mana fiturnya mudah gitu ya, mudah digunakan dan bebas biaya. Nanti kemudian pada level tertentu ketika sudah naik, layanan keuangan yang akan disesuaikan. Sehingga balik lagi untuk bisa mengakses pemberdayaan menjadi salah satu tools yang itu menguatkan pembiayaan yang diberikan perbankan. Komitmen pendampingan dari perbankan ya, itu salah satu cara, terutama kalau kita ngomongin yang luar daerah itu beda sekali sih mungkin cara pengenalan mereka terhadap jasa keuangan begitu. Saya ke Pak Tirta kalau begitu, Pak Tirta, karena tadi kita juga menyinggung soal di luar daerah gitu yang infrastrukturnya nggak sama kota. Lantas bagaimana OJK menjadikan UMKM itu bisa lebih cepat bankable terhadap industri keuangan, terutama kita ngomongin ya itu tadi di luar Jawa itu kan banyak. Ya, yang pertama begini, sebelum masuk ke situ, kami juga menggunakan tools untuk edukasi itu merebranding yang namanya Keluarga Sikapi. Ya. Itu ada di dalam maskot OJK yang namanya Keluarga Sikapi, itu ada tokoh seorang ibu pemilik usaha UMKM. Nah itu kalau tadi pendekatannya yang disampaikan Mbak Vita itu adalah tahapannya sesuai dengan produk-produk, kalau di OJK adalah mendekatkan dengan life cycle, tahapan kehidupan kita. Jadi anak sekolah, mahasiswa, kemudian pegawai negeri, pegawai tetap, dengan pengusaha, sampai nanti yang usia pensiun itu produk keuangannya beda-beda. Untuk yang UMKM ini khusus harus dilakukan juga edukasinya dengan maskot yang memang usaha UMKM. Jadi di situ diajari bagaimana mendapatkan kredit mikro, asuransi mikro, kemudian waspada investasi, pengelolaan keuangan, dan lain-lain. Jadi sementara situ. Kalau untuk yang di daerah yang tadi infrastrukturnya beda, kemudian pemahaman masyarakatnya juga beda, jauh loh Pak. Ya, masyarakatnya beda. Memang kami ada yang pertama tadi yang melalui TPAKD, karena TPAKD itu di-create oleh pemerintah daerah, kabupaten, kota, sehingga unsur lokalitinya mereka paham sekali. Mereka punya UMKM atau industri-industri unggulan di daerah. Nah, peran strategis OJK itu bisa mengundang lembaga-lembaga jasa keuangan untuk hadir, kemudian memberikan edukasi bagaimana sih untuk mendapatkan kredit itu, syaratnya apa saja, misalnya ada laporan keuangan, lalu mereka diajari bagaimana membuat laporan keuangan sederhana. Kalau agunannya kurang, misalnya ini harus di-cover dengan asuransi kredit, dan sebagainya. Business matching itu penting sekali. Yang pertama itu. Yang kedua, kami juga memanfaatkan komunitas-komunitas. Jadi melakukan edukasi dengan bekerja sama atau kolaborasi dengan komunitas setempat. Jadi unsur budaya disesuaikan. Kalau misalnya bagi hasil, di sana ada maro, mertelu. Unsur lokality ini memang kita dorong. Kemudian juga kalau untuk menjaga agar pinjaman UMKM ini dibayar tepat waktu, tepat jumlah, kelompok-kelompok usaha ini umumnya juga menjadi sebuah budaya untuk kontrol sosial, sekaligus untuk membuat mereka lebih tertib, karena banyak yang mengingatkan gitu, kalau ini kelompok sampai menunggak, yang dikenakan sanksi itu satu kelompok, bukan hanya 1-2 orang saja gitu. Jadi dengan komunitas, dengan seniman, kemudian barangkali juga di tempat-tempat tertentu menggunakan tokoh-tokoh agama untuk pendidikan UMKM. Oke, pendekatan dengan berbagai pihak ya, kerjasama untuk memberikan pemahaman bagi masyarakat soal peran dari jasa keuangan. Nanti kita lanjutkan lagi Pak Tirta, Bu Vita. Jangan kemana-mana saudara, kami masih akan segera kembali nanti bergabung bersama kami, Redaksional Konten.
Anda kembali di Business Talk dan telah bergabung bersama kita wartawan Senior Kontan Titis Nurdiana. Selamat malam Mbak Titis. Selamat malam Ilona, selamat malam Ibu. Selamat malam Mbak Tirta. Selamat malam. Oke, saya ke Bu Vita lagi kalau begitu, karena ini masih menyambung sama percakapan sebelumnya soal literasi. Ini selalu kita bahas-bahas sebenarnya soal literasi itu gitu ya. Tapi saya sedikit menyambung soal program dari BRI menggelar Pesta Rakyat Simpedes nanti Juni sampai Desember 2022. Nah itu ada di 379 titik. Itu sebenarnya tujuannya apa? Bagaimana nanti skemanya? Iya, jadi Pesta Rakyat Simpedes ini merupakan salah satu event yang menjadi sarana kita melakukan tadi Mbak Leona edukasi kepada masyarakat ya, baik terkait layanan perbankan, kemudian juga pemberdayaan gitu ya. Kalau kemarin COVID kita secara online, nah sekarang udah kondisi memungkinkan kita pingin ketemu langsung nih, kayak Mbak Leona kan kalau zoom terus bosen gitu ya. Nah ini momennya pas banget dengan tadi disampaikan di awal sudah mulai recovery gitu ya, sehingga kami hadir langsung di tengah-tengah masyarakat untuk bisa memberikan akses kepada masyarakat yang ingin tahu layanan perbankan secara utuh, karena kami juga ada tidak hanya produk perbankan tetapi juga dari BRI Group ya, ada terkait asuransi, terkait investasi di keuangan gitu ya, sehingga lebih banyak lagi edukasi yang nanti kita bisa lakukan kepada masyarakat. Selain juga tentunya ada hiburan yang mungkin selama beberapa 2 tahun terakhir ini hanya bisa disaksikan lewat sarana-sarana online ya gitu ya. Nah harapannya memang dengan Pesta Rakyat Simpedes ini edukasinya bisa lebih banyak masyarakat yang bisa ini. Jadi kalau beberapa waktu yang lalu rame gitu ya terkait layanan-layanan online yang mungkin itu meresahkan, nah masyarakat bisa langsung bertanya gitu ya, dan kita ada juga penyuluh-penyuluh digital kita, tenaga-tenaga pemasar itu yang siap untuk bisa memberikan edukasi. Lagi dan lagi ya, SDM di perbankan memang sangat dibutuhkan gitu ya untuk mengedukasi masyarakat. Nggak semata-mata memperkenalkan layanan, tapi memang harus dilayani juga sampai mereka memahami begitu. Tapi begini Bu, kalau berdasarkan tema kan di sini katakan UMKM siap memimpin, lalu kemudian itu maksudnya apa? Terus apa aja nanti yang UMKM bisa dapatkan kalau mereka bergabung? Iya, jadi di PRS tahun ini kita membawa tagline-nya PD memimpin perubahan. Nah, kita tahu setelah COVID 2 tahun ini banyak perubahan yang terjadi ya, dari sisi UMKM pun circumstances bisnisnya juga sudah berubah ya. Dan udah mulai berubah diri juga sih, yang tadinya nggak tersambung dengan website, ternyata jadi punya website, mempercepat digitalisasi. Iya, betul. Nah, perubahan-perubahan itu tentu harus mereka sikapi, ya, tentu harus kita sikapi, termasuk juga UMKM, sehingga, nah, untuk bisa melalui perubahan ini dengan tadi ya, dengan smooth, maka kami menghadirkan produk fitur-fitur layanan perbankan, khususnya tabungan simpedes gitu ya, di mana di situ akan bisa membantu UMKM untuk lebih pede. Pede apa? Pede dia mengelola keuangan gitu ya. Karena apa? Ada fitur-fitur yang bisa membantu mereka merencanakan keuangannya dengan lebih baik. Pelajaran dari COVID kemarin, UMKM ini tidak prepare untuk ke depan nih, gitu. Jadi duit ada, putar terus untuk usaha. Nah, tidak ada spare untuk perencanaan keuangan yang jangka panjang, sehingga begitu nah bisa dana darurat atau untuk kebutuhan yang lebih panjang, sehingga begitu kehit dengan COVID nggak spare-nya ini, sehingga 3 bulan sudah banyak yang collab karena tidak ada. Nah, seperti itu menjadi pelajaran, sehingga kami hadir dengan fitur yang bisa memberikan mereka perencanaan jangka pendek maupun jangka panjang lebih baik. Nah, PD untuk mengelola keuangan, kemudian ada PD untuk mengembangkan bisnis. Karena apa? Balik lagi ada fitur-fitur pemberdayaan yang bisa mereka peroleh dari kegiatan PRS. Nah, sehingga dengan PD mengelola keuangan, PD berbisnis, akhirnya dia akan PD untuk memimpin perubahan. Perubahan siapa? Buat diri dia sendiri dan juga masyarakat yang ada di sekitarnya gitu. Jangan karena nanti bisa juga terjadi gini nggak sih, kayak gara-gara kemarin COVID udah lebih waspada melakukan ekspansi bisnis karena takut aku harus simpen duit, akhirnya nyimpen duit doang juga gitu kan? Iya, jadi itu lesson learned gitu, paling mahal gitu ya, karena dari riset-riset yang ada itu memang di segmen mikro itu sudah lebih cepat gulung tikarnya, karena tadi mereka tidak ada buffernya nggak cukup. Ya, buffernya. Akhirnya apa? Buffernya untuk menyambung hidup, begitu
sudah habis, untuk usahanya udah nggak bisa muter lagi. Nah ini menjadi pembelajaran yang berharga ya buat UMKM, bagaimana mereka juga perlu merencanakan keuangannya. Apalagi kalau segmen mikro itu duit antara usaha dan pribadi campur. Gitu ya. Nah ini kan akuntansinya belum matang ya. Betul. Nah tadi kalau Pak Tirta bilang kan, makanya diajarin kalau dari OJK juga ada bagaimana mereka di literasi untuk mengelola keuangan, ya mulai pelan-pelan dipisahkan nih gitu ya, yang untuk usaha, pembukaan usaha, sehingga itu mereka lebih rapi untuk mengelola. Nah seperti kami hadir dengan Pesta Rakyat Cerdas di 379 titik itu, kita melakukan edukasi terkait tadi layanan perbankan sehingga mereka pede untuk memimpin perubahan. Harusnya dengan adanya konsistensi dari OJK, ada perbankannya sendiri juga bergerak untuk mengedukasi masyarakat, harusnya itu dia tadi bankable dan mereka juga mengerti bisa lebih cepat juga gitu ya. UMKM tumbuh, ekonomi Indonesia juga meroket. Betul harapan kita. Saya Mbak Titis, dari tadi percakapan kita dengan Pak Tirta, regulator dan juga industrinya dari perbankan gitu. Nah, kita ngomongin ada dunia usaha, akses permodalan perbankan, regulasi sampai literasi. Nah, bagaimana pandangan redaksional terhadap upaya kebangkitan UMKM dari pandemi, dari hasil diskusi kita tadi ya? Sebetulnya menarik tadi sudah dijelasin sama Ibu dan dijelasin dengan Bu Vita dan dijelasin sama Pak Tirta. Sebetulnya dari redaksi semua, saya pikir banyak kesimpulan yang bisa ditarik dari diskusi ini gitu. Yang pertama Pak dan Ibu, bahwa UMKM ketika COVID itu paling kena efeknya. Itu paling kena efeknya, banyak yang gulung tikar. Tapi ketika ekonomi mulai pulih seperti sekarang, maka UMKM kembali membuktikan bahwa yang pulih duluan. Gitu. Nah, mandiri banget. Ya, pulih duluan. Itu tercermin dari data dari OJK ya Pak. Ya Pak Tirta, bahwa per April itu sebetulnya sudah melampaui dari target tahun 2021 yang dicanangkan oleh pemerintah sisi Bank Indonesia, bahwa 20% memang untuk UMKM. Nah, secara industri sebetulnya sudah, karena per April sudah 20,02% dari 5.900 sekian triliun ya. Artinya itu sudah achievable. Nah, kedepannya lah yang akan menjadi pekerjaan. Nah, kendalanya adalah begitu kita itu melihat target yang besar tahun depan 2023 naik menjadi 25% dan kemudian berlanjut tahun depannya menjadi 30%. Takutnya itu apa? Berburu di ladang yang sama. Gitu. Nah, jadi semua bank karena punya kewajiban untuk memperbesar portofolionya, mereka berburu di Jawa-Jawa saja. Nah, itulah tadi yang ini justru yang menariknya ini adalah kehadiran BRI. Dan BRI yang punya cabang di seluruh pelosok dan mengadakan literasi dengan aneka acara seperti Simpedes juga ya Bu ya, Pesta Rakyat Simpedes. Pesta Rakyat Simpedes ini menjadi kabar baik karena penetrasinya adalah di luar Pulau Jawa. Nah, yang jarang sekali digarap oleh industri kita. Dan otoritas saya pikir juga pengennya bahwa namanya spreading UMKM itu bertumbuh bersama-sama. Kalau mau membuat UMKM tumbuh dan sehat dan kuat, dan supaya Indonesia ekonomi kuat, maka luar Jawa juga harus diperkuat. Dan ini tidak bisa dilakukan oleh Bank BRI dulu saja ya Bu ya. Saya sangat yakin bahwa harus didorong industri-industri yang bank-bank yang lain untuk punya kewajiban bahwa jangan berburu di Jawa saja, tapi berburulah di wilayah-wilayah yang memang belum tersentuh oleh bank. BRI tentu saja sebagai pemain lama punya kapabilitas sampai pelosok-pelosok, dan ini menariknya adalah menggarapnya adalah melek juga digital ya Bu ya, literasinya diajarin bagaimana menyimpan, bagaimana menggunakan, dan bagaimana mencari permodalan ya Bu ya, mencari permodalan dan bagaimana mengembangkan. Nah, itu sebetulnya yang dibutuhkan saat ini, bahwa ketika kemajuan teknologi, kemajuan semuanya dan menuntut perubahan, PD memimpin perubahan seperti dari tagline-nya dari programnya BRI, maka disitulah perubahan-perubahan harus dilakukan. Mereka harus melek segalanya, melek dari sisi simpanan, melek dari sisi pembiayaan, melek dari bagaimana mengembangkan. Itu sebetulnya catatan dari kita, pengen redaksi juga pengen sebetulnya dari teman-teman itu sangat pengen banget bahwa UMKM itu tumbuh, karena terbukti bahwa UMKM yang tangguh akan membuat ekonomi Indonesia itu
tumbuh Ya, gitu. melek dan paham. Ya. Gitu ya. Pak Tirta, ini pertanyaan terakhir saya rangkum saja di segmen terakhir ini pun closing statement yang Pak Tirta bisa berikan. Pertama mungkin bisa ditanggapi yang disampaikan oleh Mbak Titis, mendorong para perbankan lain juga ikut berkontribusi begitu, nggak cuma fokus di daerah Jawa, tapi juga begini Pak, saya punya pertanyaan, hasil literasi keuangan yang dilakukan oleh OJK, sejauh ini apakah memang sangat banyak UMKM yang layak mendapatkan kredit dari perbankan? Lalu kemudian apa sih kesulitan yang didapati oleh OJK dalam melakukan literasi di sektor UMKM? Silakan Pak Tirta. Ya, terima kasih Mbak Ilona. Mbak Titis, terima kasih penjelasannya tadi. Kalau literasi sebetulnya kita kegiatannya itu jauh lebih banyak ya daripada dengan mahasiswa. Jadi kalau dengan mahasiswa dalam 3 tahun terakhir termasuk periode pandemi itu kita melakukan ada sekitar 1.300 kegiatan. Untuk UMKM itu sampai lebih dari 1.700 literasi keuangan kepada UMKM. Jadi porsinya lebih banyak kita dorong UMKM. Tapi kalau dari angka-angka, memang ya UMKM itu ya tadi itu kendalanya soal kapabilitas SDM-nya. Jadi edukasinya memang perlu rutin, terus-menerus, secara bertahap gitu ya. Dikenalkan digitalisasi juga harus paham risiko-risiko tadi. Itu memang meningkat gitu ya. Secara umum kalau saya tidak memisahkan hanya khusus UMKM saja, peningkatan yang survei yang 3 tahun sebelumnya itu untuk tingkat literasinya itu meningkat 16% sebetulnya. Jadi lumayan juga dibandingkan dengan kalau peningkatan literasi dari pegawai profesional, karena mungkin dia sudah lebih tinggi, jadi peningkatannya secara persentasi lebih kecil gitu. Jadi UMKM memang lebih meningkat. Saya mohon maaf belum punya hasil survei yang terakhir karena baru akan dilaksanakan bulan Agustus nanti. Mudah-mudahan ini angkanya juga akan lebih baik gitu. Jadi kami juga memanfaatkan literasi digital menggunakan moda digital. Jadi supaya bisa terus-menerus dengan video-video pendek yang bisa diputar berulang-ulang sehingga mereka paham. Dan yang terakhir saya ingin sampaikan, kami di OJK juga sudah merancang yang namanya mobil literasi atau edukasi keuangan. Sebuah truk yang size-nya itu tidak terlalu besar sehingga dia bisa datang ke pelosok-pelosok. Oh, itu mobil kombinasi edutainment. Jadi untuk edukasi dan bisa ada unsur entertainment-nya sehingga menarik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Mbak Ilona. Baik, terima kasih Pak Tirta. Ini duet harmonis regulator dengan industri lah yang kita harapkan untuk mempercepat pemahaman masyarakat terkait dengan penggunaan jasa keuangan. Terima kasih UMKM Pak, khususnya, UMKM khususnya. Pak Tirta Segara, Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen. Terima kasih telah menyempatkan waktunya Pak Tirta. Sehat selalu. Sama-sama, terima kasih semuanya. Ya, dan saudara jangan kemana-mana, kami masih akan melanjutkan diskusi kami. Selesai jeda. Kita lanjutkan diskusi kita, Bu Vita. Kalau kita lihat segala cara dilakukan secara masif oleh BRI untuk memberikan pembiayaan kepada UMKM. Tetapi pertanyaan berikutnya, meski sudah banyak, ya kita kan wartawan suka nanya, apalagi nih gebrakannya gitu. Nah, apa yang sedang disiapkan oleh BRI supaya itu dia tadi pembiayaan ke UMKM bisa lebih banyak lagi? Kalau ngomong banyak nggak akan ada habisnya ya yang bisa kita layanin, karena balik lagi tadi jumlah UMKM memang sangat besar ya, 65 juta. Nah, tahun lalu BRI itu kita menetapkan Revolution 2.0, di mana salah satu visi kami BRI adalah menjadi champion of financial inclusion, sehingga ini inline gitu dengan cita-cita pemerintah nanti di 2024 financial inclusion mencapai 90%. Nah, Champion of Financial Inclusion ini kami terjemahkan bahwa untuk menjadi champion maka BRI harus mengambil peran 70% dari inklusi nasional, yang 90% itu kami harus bisa memberikan kontribusi itu gitu. Dan itu kami terjemahkan lagi untuk 70% memberikan kontribusi terhadap inklusi nasional, kami harus melayani kurang lebih 117 juta nasabah gitu ya,
untuk bisa mengakses layanan keuangan BRI. Nah, tentu saja 117 juta itu bukan angka yang kecil gitu ya, sehingga Luar biasa, Bu. iya, itulah maka kami sejak tahun kemarin sudah menyusun langkah-langkah untuk bisa mencapai ke arah situ, sehingga edukasi-edukasi yang dilakukan lebih terprogram gitu ya, tidak hanya sekedar business as usual saja tentunya, karena tadi 117 juta itu tentunya tidak bisa dicapai kalau hanya melakukan business as usual. Maka tadi kami perkuat resources kami, tenaga pemasar, kemudian kami lengkapi tools-tools yang bisa diakses masyarakat untuk bisa lebih luas lagi menjangkau gitu ya. Kemudian juga tadi kami sampaikan bahwa ada tools-tools baru yang kami create. Jadi dari produk dan layanan juga kita rejuvenasi. Jadi kalau tadi disampaikan pembiayaan menjadi salah satu pintu masuk masyarakat untuk mengakses layanan inklusi, sebenarnya kalau perbankan itu pesannya satu sih, Mbak Ilona, rentenir aja. Karena mereka mereka bisa mengakses 24 jam. Kalau perbankan kan nggak bisa. Kita terbatas untuk layanan ngasih pinjaman kan sampai jam kantor. Tapi kalau renter didodok pintu bisa. Nah, sehingga yang bisa kami lakukan untuk melawan mereka dalam tanda petik ya, bukan mematikan, tapi bisa memberikan layanan yang setara kecepatan dengan mereka adalah kita berjumlah produk. Produk yang apa? Yang bisa lebih cepat diproses, ya, lebih mudah, lebih cepat. Nah, sehingga BRI pun di 3 tahun terakhir ini kita untuk memberikan layanan kita menggunakan go smaller, go faster. Semakin ke bawah layanannya, segmennya ya di ultra mikro, tetapi layanannya menjadi lebih cepat. Nah, tahun kemarin pun kita juga ada holding gitu ya, ultra mikro. Nah, itu juga sudah menjadi target kita untuk kita melakukan penetrasi lagi di segmen yang lebih bawah, tentunya dengan produk dan layanan yang sudah kita sesuaikan dengan perilaku di segmen tersebut. Karena balik lagi perilaku masing-masing subsegmen. Jadi segmen mikro itu ternyata berdasarkan risetnya tersegmentasi lagi. Mereka memiliki perilaku yang berbeda-beda sesuai dengan ini, dan itu harus kami sesuaikan dengan produk dan layanannya. Kurang lebih seperti itu, Mbak Ilona. Jadi kami punya visi itu, kami terjemahkan dalam roadmap yang jelas, dan kami siapkan tools-toolsnya untuk bisa mencapai itu. Saya sedikit memperdalam ya Bu, dengan misalnya dari pandemi, adopsi digital juga meningkat. Mereka yang tidak bankable juga punya smartphone. Gitu. Apakah itu tidak mempermudah juga bagi BRI? Apakah menemukan tetap sama aja sulit? Ya mereka sih ngerti gadget tapi nggak paham benar dengan jasa keuangan, atau itu mempermudah? Betul sekali Mbak Ilona. Jadi tahun lalu kami melakukan riset bersama LPM FEUI terkait inklusi keuangan, dan salah satu tools yang bisa mempercepat inklusi adalah penggunaan smartphone. Itu finding yang sangat menarik. Artinya bahwa smartphone itu bisa jika kita bisa mengutilize itu dengan tepat, itu akan mempercepat. Nah, dan finding yang menarik adalah bahwa ternyata antara melakukan literasi dan melakukan inklusi itu bisa dilakukan tidak secara sekuen. Jadi kondisi saat ini fenomenanya masyarakat itu inklusi dulu baru edukasi. Karena karena mereka dengan smartphone paham duluan, dengan smartphone mereka sudah mencoba dulu. Walaupun mereka belum ngerti, mereka sudah coba. Trial and error sih. Iya, makanya kemudian terjadi yang seperti kemarin, sudah invest dulu baru ngerti kalau itu ada resikonya. Nah, itu bodong. Itulah kenapa balik lagi. Karena ini lebih cepat perkembangan yang ada di dunia digital ini ya, di luar perbankan pun kan sudah banyak yang bisa diakses masyarakat di situ, maka edukasinya bagaimana kita melakukan itu juga harus dimodifikasi juga, dan smartphone tadi bisa menjadi pintu untuk kita mempercepat. Tapi ada tantangannya juga Mbak Ilona. Apa tuh? Masyarakat di segmen mikro nomor handphonenya ganti-ganti. Pendataan, jangan-jangan yang bikin susah satu data ya sama ini ya. Betul, cepat sekali mereka ganti, dan itulah sehingga ketika terdata nomor sekian kemudian ganti lagi, itu juga menjadi tantangan baru lagi. Iya, nah itu juga tantangan tersendiri keunikan di segmen. Baik, saya punya pertanyaan terakhir ke Bu Vita sebelum ke Mbak Titis. Singkat saja Bu Vita, kalau kita lihat ini target otoritas portofolio UMKM perbankan secara nasional membesar ya. 20% tahun ini, 2024 25%, 2023 30%. Kalau melihat capaian dari BRI tampaknya sih ini bukan hal yang sulit gitu ya. Anda bisa jabarkan optimisme itu? Ya, kalau BRI karena memang core bisnis kami
kami ada di UMKM, dan saat ini portofolio UMKM kami sudah 85% dari portofolio yang ada, sehingga ketentuan pembiayaan 30% minimal dari portofolio itu tidak menjadi kesulitan ya, tetapi kami tetap berkomitmen untuk terus memperluas coverage kami, sehingga kami tetap melakukan upaya-upaya untuk bisa memberikan layanan lebih cepat, gitu ya, lebih aman tentunya tadi karena digital itu terus berkembang, kemudian tadi bisa lebih dekat, sehingga baik human resources yang kami punya, kemudian juga ada channel-channel yang kita punya, tidak hanya channel konvensional, tetapi juga mengutilisasi agen briling sebagai kepanjangan tangan BRI supaya lebih dekat lagi bertemu atau memberikan layanan secara langsung. Karena kalau perbankan sendiri menambah infrastruktur tentu itu sangat costly ya. Maka ada agen briling itu juga menjadi kepanjangan tangan dari BRI untuk bisa menyentuh masyarakat dan melakukan edukasi tadi, literasi dasar. Dasarnya memang harus dimatangkan gitu. Betul. Ya. Mbak Titis, singkat saja mungkin kesimpulan dari redaksional catatan untuk dunia usaha dan juga regulator. Ya, yang menarik adalah di sisi UMKM adalah antara supply dan demand side itu sebetulnya harus seimbang ya Bu ya. Supply kita banyak, UM kita banyak, tapi jangan lupa bahwa demand kita, pasar kita tuh luar biasa besarnya. Luar biasa besar. Nah, inilah kenapa saya merasa bahwa ketika BRI mengusung banyak pesta rakyat Simpedes itu tuh menjadi, karena Simpedes sangat legendaris ya Bu ya, sangat legendaris zaman saya gitu. Zaman saya itu menjadi tabungan yang wajib saya miliki ya. Maklum ya, orang zaman dulu gitu. Nah, ketika BRI melakukan perubahan dengan menambah layanan dan melalui produk-produk yang sudah dikenal, maka menjadi lebih dekat dengan masyarakat sekitar. Nah, ketika BRI mengadakan banyak event dan tujuannya adalah jelas adalah menciptakan pemain-pemain baru di UMKM, mengajari mereka dari zero to hero, gitu, to hero karena mau tidak mau yang namanya UMKM itu menjadi hero karena dia pemulihan ekonomi didorong duluan oleh UMKM. Nah, menjadi lebih menarik karena BRI memang segmennya di sana. Jadi tadi Bu ya, tugasnya menjadi sebetulnya target itu oke lah, udah pasti achievable, 80% lebih gitu. Nah, sekarang adalah bagaimana melihat mereka berkembang menjadi PD bahwa PD memimpin perubahan tadi. Perubahan apapun, mau digital, apapun yang nanti berkembang adalah UMKM kita itu siap untuk memimpin perubahan dalam hal apapun, termasuk dalam perencanaan keuangan, perencanaan pembiayaan, maupun perencanaan usaha dengan memiliki dana cadangan supaya mampu bertahan dalam kondisi apapun. Itu sih sebetulnya. Yang paling pasti juga jasa keuangan, jangan fokus hanya di Jawa, seperti BRI yang sudah keluar Jawa, karena mereka juga butuh diedukasi ya, supaya bisnis mereka juga tetap jalan. Namun juga belum semuanya aja udah menopang perekonomian Indonesia, kalau semuanya bankable gitu. Terima kasih Mbak Titis Nurdiana atas pandangannya, dan Bu Vita Risanti, Division Head of Macro Business Development Division BRI. Terima kasih banyak atas waktunya bergabung bersama kami. Semoga target untuk melebarkan lagi pembiayaan ke UMKM dapat tercapai. Dengan demikian saudara, saya masih Tarigan undur diri. Sampai jumpa Selasa depan.